Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana rasanya hidup di Bali tahun 1990 atau sekitar awal tahun 2000? Mungkin buat kalian yang lahir setelah tahun 2000-an, itu cuma bagian dari cerita orang tua. Tapi buat aku, itu adalah masa kecil yang penuh kenangan. Yang sekarang terasa seperti mimpi yang perlahan-lahan memudar di tengah riuhnya era digital. Dulu, Bali itu damai. Bukan berarti sekarang nggak damai ya, tapi beda. Kalau sekarang, Bali dikenal dengan traffic macet, cafe hits di tiap sudut, dan turis dari segala penjuru dunia. Dulu, Bali itu damai, sederhana, adem, dan punya waktu yang seolah berjalan lebih lambat. Bayangin, pagi-pagi, suara ayam berkokok jadi alarm alami. Anak-anak main ke sawah atau ke sungai tanpa perlu takut macet atau polusi. Sepulang sekolah, kita main layang-layang, main bola di tanah lapang, atau sekadar duduk di balai banjar, dengerin cerita dari para tetua. Gak ada HP, gak ada TikTok, tapi bahagianya utuh. Sekarang, semua berubah. Anak-anak pegang gadget sejak usia dini. Bukan salah siapa-siapa sih. Emang zamannya udah berubah. Tapi kadang, aku rindu masa ketika komunikasi itu masih dilakukan tatap muka. Saat main, artinya beneran lari-larian. Bukan sekadar mabar dari layar. Kalau kita ngomongin perbandingan, mari kita bagi jadi beberapa aspek ya. Lingkungan, gaya hidup, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Pertama, lingkungan dan alam. Tahun 90-an, sawah masih luas. Hutan kecil di belakang rumah jadi tempat petualangan seru. Sungai-sungai jernih bisa buat mandi sore bareng teman. Sekarang, sebagian besar itu udah berubah jadi villa, hotel, atau kafe. Pembangunan emang perlu, tapi kadang rasanya terlalu cepat, terlalu rakus. Masalah lingkungan juga makin serius. Dulu, kita nggak kenal istilah banjir di Denpasar atau sampah di Pantai Kuta. Sekarang, itu jadi hal biasa. Sampah plastik, kemacetan, polusi udara semua ikut numpuk seiring dengan perkembangan. Kedua, gaya hidup dan interaksi sosial dulu. Hidup itu lebih komunal. Banjar jadi pusat kehidupan. Setiap ada upacara, semua terlibat. Anak-anak muda dilibatkan dalam kegiatan adat. Bukan cuma nonton, tapi juga ikut ngayah. Rasa memiliki dan gotong royong itu kuat banget. Sekarang, meskipun tradisi masih dijaga, tapi interaksi sosial kita makin tergeser sama teknologi. Banyak anak muda lebih nyaman berinteraksi lewat layar daripada ngobrol langsung. Bahkan, saat kumpul keluarga pun, semua sibuk dengan HP masing-masing. Ketiga, teknologi dan informasi, jelas banget bedanya. Dulu, informasi kita dapat dari koran, radio, atau TV. Sekarang, semua ada di ujung jari. Ada sisi positifnya. Kita bisa belajar apapun dari mana aja. Tapi di sisi lain, kita jadi gampang terdistraksi. Waktu yang dulu kita pakai buat ngobrol atau berkarya, sekarang banyak habis scroll media sosial. Tahun 90-an, kalau mau ketemu teman, kita naik sepeda ke rumahnya, ketuk pintu, dan ajak main. Sekarang, tinggal kirim DM atau video call. Praktis sih, tapi kadang kehilangan rasa hangatnya. Keempat, nilai-nilai dan cara pandang. Dulu, orang lebih sabar, lebih menghargai proses. Mungkin karena semuanya serba manual, jadi kita belajar arti dari kerja keras dan menunggu. Sekarang, semuanya serba instan. Mau makan tinggal GoFood, mau belajar tinggal cari di YouTube. Generasi sekarang cerdas dan cepat belajar. Tapi tantangannya adalah, bagaimana menjaga nilai-nilai lama yang indah itu, nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan rasa hormat agar tetap hidup di tengah derasnya arus modernitas. Aku nggak bilang yang sekarang itu buruk ya. Aku juga pakai teknologi, aku juga suka ngopi di kafe, dan menikmati kenyamanan zaman sekarang. Tapi aku percaya bahwa ada hal-hal dari masa lalu yang seharusnya kita bawa terus ke masa kini. Bali itu bukan cuma tentang destinasi wisata, tapi tentang cara hidup. Tentang keseimbangan antara skala dan niskala, antara dunia nyata dan spiritual. Kalau kita terlalu sibuk mengejar modernitas tapi lupa akar, maka Bali yang kita kenal bisa benar-benar hilang. Sobat muda, aku ingin ajak kalian untuk sesekali menengok ke belakang. Bukan buat hidup di masa lalu, tapi buat belajar dan mengambil yang baik dari sana. Coba matikan HP selama 1 hari,
dan rasakan bagaimana hidup terasa lebih nyata. Main bareng teman tanpa layar, ngobrol sama orang tua tanpa distraksi, atau sekadar duduk di teras sambil lihat langit sore. Percayalah, meskipun dunia terus berubah, kita tetap bisa memilih untuk hidup dengan lebih sadar. Itulah sedikit nostalgia dan refleksi dari Kanda Bali tentang hidup di Bali dulu dan sekarang. Kalau kalian punya kenangan masa kecil yang serupa, atau pengen cerita pengalaman kalian sendiri, tulis di kolom komentar ya. Aku seneng banget dengerin cerita kalian. Setelah tadi kita nostalgia bareng soal Bali di masa lalu, sekarang saatnya kita ngadepin kenyataan masa kini. Bali udah berubah. Dan mau nggak mau, kita juga harus belajar menyesuaikan diri. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya bisa tetap hidup dan nggak cuma bertahan di Bali yang makin cepat, makin sibuk, dan kadang bikin kita ngerasa jauh dari diri sendiri? Buat aku pribadi, salah satu kunci penting adalah menemukan ritme hidup yang sesuai dengan jati diri kita. Karena nggak semua orang cocok dengan kehidupan yang cepat dan penuh kompetisi. Ada yang justru lebih berkembang kalau hidupnya tenang, terhubung dengan alam, dan nggak terlalu banyak distraksi. Hidup di Bali zaman sekarang emang penuh pilihan. Mau hidup ala digital nomad bisa, mau hidup slow dan spiritual juga bisa. Tapi kalau kita nggak kenal diri sendiri, kita bisa jadi bingung, kelelahan, atau bahkan kehilangan arah. Nah, salah satu cara buat lebih kenal sama diri sendiri adalah lewat yang namanya Human Design. Mungkin kalian baru dengar, tapi ini bukan sekadar tren. Human Design itu semacam peta unik tentang siapa kamu, gimana cara kamu mengambil keputusan, dan apa sih sebenarnya yang bikin kamu bahagia dan selaras sama hidupmu sendiri. Aku pribadi udah coba cek Human Design-ku, dan itu bantu banget buat ngerti kenapa aku lebih nyaman kerja di waktu-waktu tertentu. Kenapa aku nggak cocok terlalu banyak stimulasi, atau kenapa aku butuh waktu menyendiri buat recharge. Ini bukan mistis atau ramalan ya, tapi gabungan dari ilmu astrologi, I Ching, Kabbalah, dan sains kuantum yang dibentuk jadi satu sistem pemahaman diri. Dan tenang aja, kamu nggak perlu repot-repot cari info kesana kemari. Karena video ini disupport oleh cermindiri.com, platform pengembangan diri yang bantu kamu ngecek human design kamu secara akurat. Di sana, kamu bisa dapat penjelasan yang gampang dimengerti dan aplikatif. Buat kehidupan sehari-hari, khususnya buat kalian yang tinggal atau pengen tinggal di Bali. Kenapa penting? Karena Bali sekarang tuh penuh dengan energi, ada yang bikin semangat, tapi ada juga yang bisa bikin cepat burnout. Apalagi kalau kamu kerja di industri kreatif, hospitality, atau startup digital yang sekarang lagi marak di Bali. Tanpa keseimbangan, kamu bisa gampang kelelahan walaupun tinggal di pulau yang katanya sangat indah. Makanya penting banget buat ngerti kapan kamu butuh gas, dan kapan kamu butuh rem, kapan kamu harus bersosialisasi, dan kapan kamu butuh menepi. Karena kalau kita bisa hidup sesuai desain kita nggak cuma survive, tapi bisa benar-benar thrive dalam hidup. Tips praktis dari aku buat kamu yang mau ngejalanin hidup sehat, selaras, dan bahagia di Bali sekarang. Kenali ritmemu sendiri. Nggak harus ikut arus. Kalau kamu lebih cocok kerja malam, ya udah, jangan maksa jadi morning person. Luangkan waktu untuk grounding. Bali punya energi alam yang luar biasa. Jalan kaki di sawah, meditasi di pantai, atau sekadar duduk di bawah pohon, bisa bantu kamu kembali ke pusat diri. Kurangi overexposure dari layar. Kita emang butuh teknologi, tapi sesekali lepas dari layar bisa bikin kamu lebih terhubung dengan realitas sekitarmu. Manfaatkan komunitas. Di Bali banyak banget komunitas positif. Dari yoga, seni, sampai diskusi spiritual. Cari yang cocok sama kamu dan bikin kamu berkembang. Gunakan tools pengembangan diri, seperti Human Design. Ini bukan buat ngekotak-kotakin kamu, tapi justru bantu kamu lebih paham dan sayang sama diri sendiri. Sobat muda, ingat, hidup di Bali bukan soal jadi siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras dengan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, rumah yang paling penting itu bukan tempat kita tinggal, tapi perasaan nyaman yang kita bawa di dalam diri kita sendiri. Yuk, kenali diri kamu lebih dalam lewat cermindiri.com dan temukan cara hidup yang paling sesuai buatmu. Dan kalau kamu udah coba atau punya pengalaman tentang bagaimana kamu menemukan ritme hidupmu di Bali, tulis di kolom komentar ya. Aku yakin banyak yang bisa belajar dari cerita kalian. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tetap sadar, tetap selaras, dan tetap jadi diri sendiri. Salam hangat dari Bali untuk Indonesia. Sampai jumpa sobat muda. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi rindu masa-masa sederhana itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik.